Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 19. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 20, Al-An'am ayat 21 dan 22. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 23 atau ayat 24. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang surat Al-An'am ayat 20 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, summa qala mukhbiran an ahlil kitab. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ahlul kitab. Ahlul kitab di sini adalah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Innahum ya'rifuna hadzal ladzi baina yadaihim, sesungguhnya mereka mengetahui bahwa yang ada pada diri mereka ini atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tengah-tengah mereka ini, mereka mengetahui sifat-sifatnya, ciri-cirinya, seperti mana mereka mengetahui tentang sifat dan ciri-ciri anak-anak mereka. Artinya ma'asyiral hadirin, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah jelas kebenarannya. Di kelopak mata mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur, anak yang baik, anak yang soleh, dari keturunan yang baik-baik, tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah membohongi mereka. Seharusnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar kepada mereka, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tidaklah pernah berbohong sama sekali, bahkan mereka sendiri menggelari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Al-Amin. Ketika Nabi menyampaikan tentang wahyu, ketika Nabi menyampaikan tentang perihal kenabian, maka mereka pun tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal mereka tak pernah mengatakan Nabi berdusta. Ketika Nabi menjelaskan tentang dakwah ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ajaran agama ini, maka mulailah ucapan-ucapan kotor keluar dari mulut mereka, mengatakan Nabi Muhammad ini pendusta, Nabi Muhammad ini penyair, Nabi Muhammad ini penyihir, Nabi Muhammad ini gila, dan lain sebagainya. Padahal mereka tahu persis bagaimana sifat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitaba, bagi mereka-mereka yang kami berikan kitab suci, Taurat maupun Injil, ya'rifunahu, mereka mengetahuinya, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengetahui anak-anak mereka. Bagaimana cara mereka mengetahui Nabi Muhammad? Karena dijelaskan di dalam kitab suci mereka, dijelaskan di dalam Taurat, dijelaskan di dalam Injil, bahkan Al-Quran sendiri menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dengan jelas dan lantang menyampaikan kabar gembira kepada umatnya bahwa akan datang seorang Nabi setelahnya, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, ia bernama Ahmad, dan Ahmad ini adalah salah satu dari nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali momentum-momentum yang dilakukan oleh Nabi yang terjadi pada diri Nabi. Mereka dustai, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka kenali dengan orang yang baik, orang yang jujur.
Salah satu kejadian penting Bapak Ibu, mereka dustakan, bahkan mohon maaf ada juga sebagian kecil dari para orang-orang yang telah beriman meragukannya, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj. Hari ini kan hari ini Isra Mi'raj ya. Kejadian Isra Mi'raj, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Jibril menggunakan kendaraan yang paling pakam Pak, bukan hanya di zaman itu, bahkan zaman sekarang belum ada yang menandinginya. Kendaraan itu bernama Buraq, dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah menunaikan ibadah sholat bersama para nabi-nabi yang lainnya, Nabi Muhammad naik ke langit, naik ke langit 1, langit 2, langit 3, sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha. Turun lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dalam waktu 1 malam. Ketika Nabi Muhammad di pagi harinya menyampaikan kabar ini bahwa Nabi di Isra Mi'rajkan, apa kata orang-orang kafir Quraisy? Asli tambah stres Muhammad, tambah gilo, pikirannya lah kemana-mana. Itu kata orang-orang yang tidak beriman. Liwat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mereka menghadang Abu Bakar lalu bertanya, wahai Abu Bakar, coba lihat temanmu itu. Ngapo? Dia ngaku di Isra Mi'rajkan. Isra dari Mekah ke Palestina, Mi'raj dari Palestina ke Sidratul Muntaha, turun lagi, balik lagi ke Mekah semalam. Masuk akal tak? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang ngomong itu? Muhammad. Kalau Muhammad yang ngomong, lebih dari itu aku percaya. Jangankan cuman yang itu, lebih dari itu lagi saya percaya. Makanya Abu Bakar digelari dengan gelar As-Siddiq, orang yang mempercayai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi pada diri Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempercayainya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal orang-orang Yahudi maupun Nasrani tahu persis bahwa orang ini orang pilihan Pak. Tidak pernah berbohong dia, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak seronok, tidak senonoh. Di zaman itu para pemudanya biasa berjudi, Nabi Muhammad tidaklah berjudi. Pada zaman itu pemudanya biasa minum minuman keras, Nabi Muhammad menyentuhnya pun tidak. Pada zaman itu para pemuda biasa berzina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga kehormatannya. Pada zaman itu biasa Pak membunuh A, membunuh B, membunuh C tanpa hal-hal yang dibenarkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga dirinya dari segala perilaku hal-hal yang tidak baik. Tahu mereka bahwa anak ini anak yang amat sangat baik, bukan baik-baik, anak yang amat sangat baik. Ini sisip dikit andalan masa depan mereka. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kenabian, maka mereka pun menolak apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan bagi mereka yang diberikan kitab suci, Yahudi maupun Nasrani, mereka mengetahui persis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana yang mereka tahu tentang anak-anak mereka. Salah satu contoh yang lain Pak, ketika Nabi masih kecil, para ulama mengatakan umur 9 sampai 11 tahun kurang lebih, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berniaga, untuk jualan Pak, meninggalkan Mekah menuju ke Syam. Sebelum sampai di Syam melewati satu tempat yang bernama Basrah.
melewati satu tempat yang bernama Basrah, perkampungan atau kota lah namanya Basrah. Ketika akan melewati Basrah ini, ada kiai dari orang-orang Nasrani, Pak. Ia bernama Buhairah. Dia ini ahlul kitab yang betul-betul faham tentang isi kitab mereka. Di kejauhan sebelum rombongan Nabi Muhammad datang, Buhairah ini melihat bahwa ada awan yang senantiasa berjalan, bergerak. Dilihatnya dari kejauhan, oh ada kafilah yang akan melewati tempatnya, tapi yang dipertanyakan, kok awan itu selalu di atas kafilah, seakan-akan awan ini memberikan naungan kepada orang yang ada di bawah kafilah dari teriknya matahari. Berpikirlah Buhairah pada waktu itu, mungkin ada orang yang spesial di dalam kafilah sehingga Allah Ta'ala mengutus awannya untuk menutupi mereka dari terik matahari. Maka Buhairah pun mempersiapkan diri, memerintahkan kepada para budak-budaknya, buat makanan banyak, kita nak ada tamu. Maka dibuatkanlah makanan, sudah siap makanan, kafilah pun berjalan di depan Sauma'ah. Sauma'ah itu Pak tempat ibadah mereka. Melewati di depan Sauma'ah Buhairah pun menghadang, tidak boleh lewat sebelum datang, mampirlah dulu, belabo bahasa kita, mampir dulu, kita makan kita minum. Pak, kalau diajak makan diajak minum mampir. Kalau kamu disuruh mampir diajak begawi, payolah ada gawe lain. Ini kita diajak makan diajak minum, ya mampir. Maka Nabi SAW beserta kafilah itu pun, waktu itu Nabi belum jadi Nabi, berhenti lalu masuk dan menikmati suguhan yang disuguhkan oleh Buhairah tersebut. Buhairah ini melihat satu-satu dari orang yang dia berikan makan ini, dijingoknya sikok-sikok, ini bukan yang kucari, ini bukan yang kucari, ini bukan. Semua orang yang datang sudah dilihat satu-satu. Kata Buhairah, dak kati uang yang spesial di sini. Maka Buhairah mengatakan kepada kafilah, la yatakhallafanna ahadukum an ta'ami hadha. Saya harapkan tidak ada yang tidak datang di antara kalian dari jamuan makan siangku ini. Apa kata orang-orang Quraisy waktu itu? Ma takhallafa ahadun minna illa waladun saghir. Dak kati yang dak datang kalau cuma nado sikok budak kecil. Ya cara budak lah kami dak ajak dia masuk, takutnya melakukan apa. Cara budak. Kata Buhairah, ajak masuk. Ketika dijemput Nabi Muhammad SAW, ketika dibukakan pintu, Buhairah dari kejauhan melihat, sudah beda Pak, auranya sudah beda itu. Auranya sudah beda. Melihat auranya sudah beda, diperhatikan, saking penasarannya didekati Nabi Muhammad SAW oleh Buhairah tadi. Didekati, dijenguknya nian sikok-sikok, dijenguknya postur tubuhnya, bagaimana cara bicaranya dan lain sebagainya. Setelah yakin, ini yang diceritakan ke dalam kitab kami ini bakal jadi nabi. Tapi untuk memastikannya Pak, karena di dalam kitab itu mereka tahu bahwa anak ini yatim, bapaknya meninggal sebelum dia lahir. Maka ditanya. Sebelum ditanya kepada Nabi Muhammad, ditanya kepada pamannya Abu Thalib, kau siapa budak ini? Apa kata Abu Thalib? Aku bapaknya. Kata Abu Thalib. Kata Buhairah, budak ini aku yakin bapaknya lah mati. Kau siapa? Maka Abu Thalib lalu mengatakan, aku pamannya. Ana ammuhu, aku pamannya. Kalau kau ngaku paman, aku percaya. Kau ngaku bapak, tak percaya. Kenapa? Karena sudah tertulis dalam kitabnya, sudah diceritakan bahwa anak ini lahir dalam kondisi yatim.
Maka setelah itu ditanya, pasti dipastikan bahwa ini anak calon jadi nabi besar. Maka Buhairah pun mengatakan kepada Abu Thalib, bawa balik ponakan kau ini, jangan kau ajak jalan, jangan kau lanjutkan perjalananmu, bawa balik. Kata Abu Thalib, kenapa? Seandainya orang-orang di luar sana tahu seperti mana aku tahu saat ini, celaka budak ini, bunuh wong budak ini. Kenapa? Karena ini calon nabi, Pak, calon nabi. Mereka kalau yang tahu-tahu, yang tidak mau mengikuti nabi ini, sebelum jadi nabi selesai gelah. Maka bawa balik ponakan kau, jangan kau lanjutkan perjalananmu, bawa balik. Jago betul, ngapo? Bahwa anak ini akan menjadi orang penting nanti di masa depan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apalagi kita, Pak, umat Nabi Muhammad, tahu persis bahwa Nabi SAW Nabi kita. Masa kita tidak mau mengikutinya, mencontohnya, lebih memilih mencontoh orang lain yang tidak jelas siapa? Kita selayaknya dan sepatutnya mencontoh baginda Nabi SAW, karena kita tahu dia ini idola kita, dia ini kekasih kita, bahkan cinta kita kepadanya melebihi daripada cinta kita kepada yang lainnya, bahkan kepada diri kita sendiri. Selayaknya beliau dijadikan contoh teladan bagi kita. Dan mirisnya, Pak, dewasa ini anak-anak muda, bahkan orang tua pun tidak ketinggalan, lebih condong untuk mencontoh kepada yang lainnya selain kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika ditanya, apa agamamu? Mereka menjawab Islam. Tapi ketika ditanya siapa nabimu, mungkin dia tahu namanya, tapi ketika ditanya istri Nabi siapa, anak Nabi siapa, di mana tempat tinggalnya, kemana daerah hijrahnya, jarang anak-anak muda kita tahu perihal itu. Padahal ini salah satu info yang penting sekali untuk disampaikan kepada para generasi-generasi muda yang akan datang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk kita pada ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Allah mengatakan bahwa siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat-buat sesuatu kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia berdusta dan dustanya disandarkan kepada Allah. Ini orang yang amat sangat zalim. Au kadzdzaba bi ayatihi, kata Allah, atau dia berdusta tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zalim itu, yang amat sangat zalim itu adalah orang yang berbohong lalu menyandarkan nama Allah di dalam kebohongannya. Dia mengatakan bahwa Allah ini begini, Allah ini begini, Allah ini begini, padahal Allah sendiri tidak pernah menyampaikan itu kepada mereka. Contoh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan bahwa Allah itu ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu satu, dia tidak beranak dan tidak pula lah diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada juga yang sama serata yang sesuai dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sekelompok manusia lalu mengatakan bahwa Allah itu punya anak, padahal Allah bilang aku tidak punya anak. Ini asli, ini zalim yang amat sangat zalim. Allah mengatakan bahwa Allah itu esa satu, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Qul innani anallah la ilaha illa ana. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa aku
adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah Ta'ala. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Jelas sekali. Lalu ada sekelompok orang mengatakan Allah itu tidaklah satu tapi dua, bahkan tiga. Allah mengatakan aku tidak punya anak. Tak Tuhan, kau punya anak bujang, kau punya anak gadis. Nasrani mengatakan bahwa Allah punya anak laki-laki. Begitu juga Yahudi mengatakan Allah punya anak laki-laki. Adapun orang-orang musyrik Mekah mengatakan bahwa Allah punya anak gadis, anak perempuan, Pak. Kalau Nasrani jelas mereka katakan Isa putra Tuhan, anak Tuhan. Adapun Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, dalam Al-Quran saja disebutkan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Tuhan. Sedangkan orang-orang musyrikin Mekah, mereka mengatakan bahwa Allah punya anak perempuan. Ketika ditanya siapa anak perempuan Allah, al-malaikah, para malaikat itu katanya anak-anak perempuan Tuhan. Padahal Allah sendiri mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan maksudnya tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Dia ini bukan hasil dari peranakan, bukan. Allah itu qiyamuhu li nafsihi, berdiri sendiri. Sebelum yang lainnya ada, Allah sudah ada. Ketika yang lainnya tidak ada, dia tetap ada. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa lagi yang lebih aniaya, yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat sesuatu kedustaan, dan kedustaan itu dustanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, au kadzdzaba bi ayati, atau dia dustakan ayat-ayat Allah. Hati-hati, Pak. Kalau yang pertama mungkin kita tidak, tapi acap kali yang kedua ini sering terlintas dalam diri kita. Apa itu? Au kadzdzaba bi ayati, atau dia dustakan ayat-ayatnya. Pak, ayat-ayat Allah itu banyak. Maka bisa saja na'udzubillah kita mendustakan ayat Tuhan. Tuhan memerintahkan kita sholat, kita tidak galak sholat, padahal sholat itu wajib, kita bilang tidak wajib, itu kamu penceramah itu yang kira-kira macam-macam. Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, hukumnya wajib. Apa katanya? Tidak, puasa itu sunnah, tidak kati istilah wajib dalam dunia ini. Aman kita nak gawi ke tidak sudah. Nah ini kafir dia, Pak, mendustakan ayat-ayat Allah. Suaminya menikah lagi lalu mengatakan ndak kati hukum poligami itu. Itu jangan ngomong cak itu. Jelas Allah sendiri mengatakan bahwa fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah kalian para laki-laki 2 wanita, 3 wanita atau 4 wanita. Tapi ingat maconyo jangan sampai situ. Kalau maconya sampai situ, nah itu kadang salah pemahaman. Kata Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum, ada sambungannya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu merasa tak mampu berlaku adil, maka satu saja. Bapak Ibu ma'asyiral hadirin, ketika seseorang menolak hukum poligami, asli Pak, tidak benar, ini mendustakan ayat-ayat Allah. Tinggal kita kalau memang ingin menolaknya, poligami yang bagaimana Ustadz yang dibolehkan. Nah kalau pertanyaan yang seperti itu boleh. Karena ada orang Pak, alasannya ayat ini berpoligami padahal dia menghancurkan rumah tangga yang pertama untuk membina rumah tangga yang kedua. Yang cak ini tidak cocok Pak. Kalau nak meloi sunnah Nabi, coba jengok Nabi, istrinya dipertahankan, istri barunya juga dipertahankan.
Kita biasanya kalau berpoligami, istri tua dibuang, istri baru disayang. Nah, yang ini tidak sesuai sunnah. Ya, ini tidak sesuai sunnah. Bapak Ibu, ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa lagi orang yang paling dusta, yang paling zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau mendustakan ayat-ayatnya. Hati-hati, ini termasuk dosa besar. Kata Allah taala, innahu la yuflihuz zalimun, sungguh takkan pernah beruntung bagi orang-orang yang melakukan kezaliman tersebut. Tidak akan pernah beruntung fid dunya wal akhirah. Di dunia dia celaka, di akhirat tambah lagi. Di dunia dia rugi, di akhirat tambah lagi. Di dunia dia tidak beruntung, di akhirat tambah lagi. Jadi mendustakan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat sesuatu lalu disandarkan dustanya itu terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dosa besar. Dan sekali lagi ayat ini menyinggung kepada Yahudi maupun Nasrani. Kenapa ya tadi? Mereka katakan Allah punya anak padahal Allah tak kati anak. Pak, kalau kita manusia tak kati anak, kekurangan, kita kurang Pak. Ada kekurangan pada diri kita. Tapi ketika Allah yang punya anak, berarti Allah membutuhkan sesuatu Pak. Makanya Allah sendiri mengatakan Allah tidak punya anak, karena Allah sudah cukup pada dirinya, tidak butuh siapa-siapa. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh siapapun, tidak butuh manusia, tidak butuh malaikat, tidak butuh siapa-siapa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna, ya, telah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit apapun sehingga kekurangan itu minta ditutupi dengan makhluk. Tidak. Allah sang Khalik sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina asyraku ayna syurakaukum. Kata Allah Ta'ala, dan perhatikanlah nanti ketika di hari kebangkitan, ketika di hari mereka ini kami giring Pak, di kemudian hari kami himpun mereka, kami kumpulkan mereka di padang mahsyar. Summa naqul, kemudian kami akan berkata kepada mereka orang-orang yang musyrik ini. Summa naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana dulu Tuhan-Tuhan yang kau sandingkan sama aku, yang dulu di dunia kau sembah tu mana. Kalau memang dia adalah Tuhanmu, panggil sini, minta selamat ke dengan dia. Kalau memang dia dulu memberikan rezeki kepadamu, panggil sini. Allah menentang kepada orang-orang yang dulu di dunia salah menyembah Pak. Di akhirat ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan mereka satu kumpulan, lalu Allah Ta'ala mengatakan, kamu di dunia kan tidak menyembah aku, kamu menyembah kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Cak ini baik, panggil dia, panggil, minta klarifikasi. Bila perlu kalau memang dia Tuhanian atau punya kekuatan, suruh dia untuk menyelamatkanmu dari susah dan sakitnya hari ini. Pak, betul-betul diklarifikasi Pak. Orang-orang Nasrani memanggil Nabi Isa alaihissalam. Isa, payu tolong kami, bahasa kita. Ngapo? Ini hari ini kami dak kati yang pacak nolong kecuali engkau. Maka Allah pun bertanya kepada Nabi Isa, Nabi Isa, benar apa dulu di dunia kau ngato ke minta dikata ke Tuhan, atau minta dikata ke anak Tuhan, sembah aku dan ibuku selain Allah? Kata Isa, Tuhan tak pernah aku ngomong cak itu.
Dalam Al-Quran itu disebutkan, Pak, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafirlah, kata Allah Ta'ala, telah kafirlah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Wa qala al-masihu, dan al-masih atau Isa berkata, Tuhan, aku tidak pernah. In kuntu qultuhu faqad alimta. Engkau tahu Tuhan, apa yang aku ngomong ke pasti kau tahu, dan aku tidak pernah ngomong cak ini. Artinya umat Nabi Isa yang macak-macak. Maka Isa, kau ada bukti tak, ada saksi tak kalau kau tidak mah itu, untuk memperkuat, Pak, karena Allah Maha tahu. Tapi kemahatauan Allah, Allah ingin dirikan, tegakkan dengan seadil-adilnya. Isa, kau punya bukti tak? Kau punya saksi tak? Punya Tuhan. Siapa saksi kau? Dipanggillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas kau, silakan Isa, kau bebas. Memang inilah yang apa namanya, yang jadi celaka ini umat-umat kau yang menjadikanmu sebagai Tuhan atau jadikan kamu sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu hadirin, semua dipanggil, Pak. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah mengatakan iztabarra alladzina taba'u minal ladzina tubi'u wa ra'aul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Kata Allah Ta'ala, ketika orang-orang yang disembah di dunia dipanggil, dan orang-orang yang disembah itu tabarra, berlepas diri. Tuhan, aku tak pernah ngomong cak itu. Tuhan, aku tak pernah nyuruh mak itu. Tuhan, aku tak pernah mencontohkan mak itu. Istabarra alladzina tabau minal ladzina tubi'u, dari apa namanya, dari orang-orang yang mengikutinya. Ketika wara'aul azab, ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab, semua sebab-sebab mereka untuk selamat dak kati, Pak. Allahu Akbar. Pada akhirnya mereka mengatakan, ya Allah, lau anna lana karratan, seandainya kami punya kesempatan kedua untuk kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kami pasti akan berlepas tangan dari orang yang kami sembah selama ini, ya, seperti mana dia berlepas tangan dari kami pada hari ini. Kata Tuhan, dak katik lagi waktunya kamu nak ke dunia, dak katik lagi. Itu cuman alasan baik, selesai, diuntal ke dalam neraka. Maka hati-hati, Pak. Saya sering sekali mengatakan, kalau salah ngunting rambut 2 bulan minimal kita nyesalnya. Salah ngunting rambut 2 bulan kita menunggu rambut akan panjang lagi. 2 bulan merasa penyesalan, sesip dikit tidak datang lagi ke salon itu. Tidak lagi aku datang salon itu, ngap aku nyuruh gaya mak ini, dipotong punya gaya lain. Nyesal 2 bulan, Pak. Kita salah Pak. Milih RT. Ini kan pemilihan RT sekarang lagi apa namanya? Lagi viral, lagi sibuk milih RT ini. Salah milih RT, Pak. Berapa tahun, Pak? Nyesalnya? Tidak jadi 9 nih. 5 tahun, Pak. Salah pilih pemimpin. Itu juga 5 tahun. Kalau seandainya dia nyalon lagi, naik lagi 10 tahun. 2 periode baik, tak katik 3 periode. 10 tahun, Pak. Salah pilih bini, Pak, salah pilih bini berapa tahun nyesalnya? Salah pilih bini, lepas ke cari yang lain, mudah, Pak. Tapi kalau salah pilih Tuhan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau yang tadi disebutkan satu-satu masihlah ada batasan kita nunggunya. Tapi kalau salah pilih Tuhan, na'udzubillah, ini paling celaka, Pak. Paling celaka. Di dunia kalaupun dia hebat, di dunia kalaupun dia senang, di dunia kalaupun dia tersenyum, paling berapa tahun, Pak? 100 tahun, jangan tak berjadian. Sudah itu dari dia mati sampai tak katik sampainya lagi, Pak, habis. Sampai habis dan tak katik habisnya. La haula wala quwata illa billah. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam siksaan yang amat sangat berat, takkan pernah dia mampu memikul kesusahan dan kesakitan atas azab yang Allah berikan. Kenapa? Salah pilih Tuhan, Pak. Salah pilih Tuhan. Makanya orang-orang zaman dulu, Pak, ketika mereka dipaksa untuk meninggalkan agama, dipaksa untuk meninggalkan Tuhan yang Maha Esa, mereka nyawa pun mereka berikan.
Coba lihat bagaimana Masyitah rela, bukan hanya Masyitah, sekeluarga anget direbus oleh Fir'aun. Coba lihat bagaimana Yasir disiksa, bahkan dibunuh sekeluarga di zaman Nabi. Coba lihat orang-orang terdahulu, mereka dibelah dua tubuhnya untuk supaya keluar murtad dari ajaran agama. Tidak mereka kerjakan, tidak mereka lakukan. Disisir menggunakan sisir besi kulitnya sampai terlihat putihnya tulangnya. Tidak membuat mereka gentar lalu meninggalkan ajaran agama. Kenapa? Karena mereka tahu, Pak, kalaupun hidup paling 100 tahun sudah itu sudah. Daripada salah pilih Tuhan, kekal abadi selama-lamanya dalam neraka, tidak ada orang yang akan menolong kita. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada sama sekali orang yang mampu menolongnya. Jangankan orang, Allah pun tak mau menolong orang-orang yang mati dalam kondisi musyrik, mati dalam kondisi tidak beriman, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Allah, wa yauma nahsyuruhum jami'an, di hari di mana kami kumpulkan mereka semua, summa naqul, kemudian kami berfirman kepada mereka, lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang dulu di dunia melakukan kesyirikan, aina syurakaukum, mana para tuhan-tuhan yang dulu engkau sembah di dunia? Datangkan. Aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun, yang kamu yang dulu kamu katakan bahwa ini Tuhan kami, ini penyelamat kami, ini penolong kami, ini dan sebagainya. Panggilkan. Maka dipanggilkan. Setelah dipanggilkan, dikonfrontir antara yang disembah dan yang menyembah. Yang disembah melepas tangan karena katanya, aku tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembahku. Dan ketika itu alangkah sedihnya, Pak, orang yang menyembah, selama ini kita menyembahnya salah rupanya, salah wong, salah Tuhan yang kita sembah. Ma'asyiral hadirin, maka kata Allah di ayat selanjutnya, summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Lalu mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, ya Allah, demi Allah Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukanmu. Seakan-akan mereka itu mengatakan tidak pernah melakukan syirik, Pak, padahal itulah gawe dia sehari semalam, itulah gawe dia sepanjang hidupnya melakukan syirik kepada Allah. Tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan, kemudian tiadalah fitnah mereka itu kecuali mereka katakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidaklah mempersekutukanmu, kami tidaklah melakukan kesyirikan. Seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang dia kerjakan selama ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, uzur, lihatlah kaifa kadzabu ala anfusihim. Coba lihat bagaimana mereka mendustakan pada dirinya sendiri. Dusta pada diri sendiri. Sudahlah mendustakan Allah, terus mendustakan diri sendiri. Padahal dia tahu dia dusta, lalu dia mengatakan pada dirinya dia tidak berdusta. Artinya memang tidak ada lagi jalan keluar, Pak. Tidak ada lagi tempat berlindung, Pak. Jadi dusta yang dia dustakan itu selalu keluar dari mulutnya untuk menutupi dustanya sebelum-sebelumnya. Makanya hati-hati, Pak, dengan dusta. Ketika kita berdusta, biasanya untuk menutupi dusta ini akan lahir dusta-dusta berikutnya, Pak. Makanya kalau sekali berbohong, maka akan berbohong terus untuk menutupi kebohongan yang telah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada 5 menit lah kurang, atau 10 menit lah kurang lebih. Kita buka sesi tanya jawab sebelum waktu isyraq tiba. Dipersilakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Faham nian sehingga tak tahu nak bertanya apa lagi. Yang kedua, tidak paham sama sekali sampai-sampai tak tahu nak bertanya apa, tak paham galau. Mudah-mudahan yang pertama, faham nian sehingga tidak ada lagi yang akan ditanyakan. Pak, begini, untuk mengisi waktu ini begini, selagi kalau memang ada yang mau bertanya nanti angkat tangan saja. Begini Bapak Ibu,
hari ini kan Isra Mi'raj. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa setelah kesusahan akan ada kebaikan. Setelah ujian akan ada rahmat yang Allah turunkan. Salah satunya adalah kejadian Isra Mi'raj ini, Pak. Nabi SAW seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bertakwa kepadanya, tak luput dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini kekasih Allah saja diuji, apalagi kita, Pak. Diuji dengan wafatnya istrinya Khadijah bintu Khuwailid, seorang wanita yang amat sangat disayangi oleh Nabi SAW. Hartanya habis untuk dakwah, melahirkan anak-anak yang dicintainya, meninggal dunia sebelum menikmati hasil dari perjuangan. Allahu Akbar, hati mana yang tidak sedih, Pak? Hancur rasanya, hancur rasanya ditinggalkan oleh seorang istri. Kalau bapak mungkin biasa baik karena tidak sampai 40 hari nyari lagi, tapi kalau Nabi hancur hatinya. Tidak lama kemudian wafat pula lah pamannya Abu Thalib. Yang kita ketahui Abu Thalib ini, Pak, posisinya sudah dianggap seperti bapak sendiri oleh Nabi. Kenapa dianggap seperti bapak sendiri? Karena setelah Nabi Muhammad lahirkan, sebelum itu bapaknya meninggal dunia. Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Lahir Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya meninggal dunia, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Maka pamannya ini seperti posisi bapak, karena memang adik-beradik bapak kita, plus dia ini menaungi kita seperti anaknya sendiri. Meninggal Abu Thalib, sedih, lebih sedih lagi ketika Abu Thalib meninggal dunia belum mengucapkan syahadat. Oh mang, cobalah kamu syahadat, aku akan pertanggungjawabkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mengucapkan syahadat, tidak pacak ngijo ke nyopak, sedih nih. Abu Thalib meninggal dunia, Mekah tidak kondusif. Banyak sudah rencana-rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa sebelumnya tidak dilakukan? Masih ada mamangnya Abu Thalib yang berkuasa dalam tanda kutip, Pak, yang berpengaruh di kota Mekah. Ketika wafat pamannya Abu Thalib, tidak kondusif lagi kota Mekah. Maka Nabi Muhammad mulai mencari tempat yang akan disinggahi. Maksud itu tempat yang akan dihijrai. Kita pindah bayo dari Mekah ini. Mulai buka jalan menuju Taif, Pak. Belum sampai di Taif sudah dilempari dengan batu. Tidak diterima dakwah Nabi SAW. Alangkah sedihnya, alangkah sedihnya. Makanya saking sedihnya tahun itu dinamakan tahun itu Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita. Tapi ingat bahwa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan akan ada kemudahan. Dan itu diulangi oleh Allah 2 kali. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Apalagi yang menemui kesulitan itu orang yang beriman, orang yang bertakwa. Allah sendiri berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari segala permasalahannya. Lalu apa solusi dari sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Diisra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai situ untuk menyembuhkan sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya diisra Mi'rajkan saja, Pak. Dikasih oleh yang bernama salat. Karena salat ini akan memberikan jalan keluar dari permasalahan. Bukan hanya permasalahan hari ini, permasalahan-permasalahan yang akan datang akan dibukakan jalan dengan sholat. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, wasta'inu bis sabri was sholah.
Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan dengan cara bisabri, memperbanyak kita bersabar kepada Allah atas ujian yang Allah ujikan kepada kita, wassalah, begitu juga memperbanyak solat, entah itu solat wajibnya atau solat sunnahnya. Kita perbanyak solat-solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita dekat dengan Allah, dan ketika kita sudah dekat dengan Allah, proposal kita cepat di ACC. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, masalah yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan solusi. Apalagi cuman kita masalah-masalah kecil. Masalah kita kan ya tidak jauh dari putaran masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah percintaan. Ya itulah tiga kok berkeliling-keliling, ndak ekonomi, kesehatan, ndak kesehatan, percintaan, ekonomi, kesehatan, percintaan, ekonomi, kesehatan, itulah berkeliling-keliling. Pak, kecil gino masalah kita ini. Lalu kita lah nak putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal orang-orang dulu masalahnya susah untuk dicarikan solusi, tapi yakin dia dengan Allah Ta'ala, Allah pasti akan memberikan solusi. Ilmuwan mana yang mampu bertaruh, Pak? Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ilmuwan mana yang bisa selamat Musa itu selamat, mudah selamat. Dak hati, Pak, katuang mati kalau itu. Tapi ketika mereka sudah mengatakan sudah habis cerita Bani Israel ini, Allah dengan mudahnya memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahar, pukul lautan dengan tongkatmu. Terbelah lautan, Pak. Ilmuwan mana yang bisa mengatakan bahwa air bisa terbelah? Dak hati, Pak. Tapi ketika Allah sudah memberikan solusi, yang mustahil pun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di lautan api, tidak ada satu orang pun yang berpikir selamat, Ibrahim itu mudah lah selamat. Dak hati, Pak. Mati. Tapi Allah Ta'ala ketika menginginkan, yang panas bisa berubah, sifat panasnya bisa berubah menjadi sifat dingin. Yang tadinya mematikan bisa tidak mematikan, Pak. Allah cukup mengucapkan qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, awas kau macam-macam ke Nabi Ibrahim. Salaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim, jangan kau ganggu dia. Selesai, Pak. Api sebesar apa selesai. Orang lain kepanasan, menjauh dari api, sumber api karena panas. Jangankan apinya, hawanya saja panas. Ini Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah itu, biasa baik. Ingat, kalau Allah sudah ngunjuk solusi, walaupun yang lain menutup pintu solusi, datang tulah solusi tadi. Maka Pak, sholat ini kan Isra Mi'raj itu kan intinya adalah sholat. Maka sholat itu Allahu Akbar, peninggalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikan kepada kita, amat sangat berharga, Pak, agar supaya hidup kita tenang, hidup kita selamat, hidup kita lurus, tidak ada masalah yang berarti. Kenapa? Kita sudah punya solusi. Belum datang masalah, kita lah pegang solusinya, Pak. Belum datang masalah, kita sudah memegang solusinya. Apa solusi dari segala permasalahan? Salat, wasta'inu bis sabri wassalah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memperhatikan salatnya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya, tidak mau melakukan ibadah salat. Pada akhirnya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sakor. Ditanya mereka ketika masuk ke dalam neraka sakor, ya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Ya, apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami malas-malas sembahyang. Azan terdengar, dak galak kami ke masjid. Azan terdengar, tahu waktulah masuk, kami masih lewat-lewat baik, tidak melakukan ibadah solat sampai habis waktunya. Na'udzubillah,
itu akan menjadi penyesalan nantinya di akhirat nanti ketika dilemparkan ke dalam neraka sakor. Oleh sebab itu, di momentum Isra Mi'raj ini, mari kita perkuatkan tekad kita untuk melaksanakan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semampu kita, sekuat tenaga, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diperintahkan adalah menunaikan ibadah solat 5 waktu. 5 waktu be dulu ya, kalau memang tidak pacak nambah yang lain, 5 ini jangan yang kurang ya. Zuhurnya, asarnya, maghrib, isya dan subuhnya. Kalau tidak pacak nambah cukup 5 be jadilah. Kalau tidak pacak nambah, syukur-syukur kalau bisa ditambah dengan ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.